Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Safira Ulfa dengan NIM 2021-27025 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Unit 1. Jadi tujuan saya membuat video ini ialah untuk memaparkan hasil resume saya dari MK Ilmu Kalam. Jadi saya meresum buku Ilmu Kalam bab 1 karya dari Dr. Haji Muhammad Hasbi. Jadi saya di sini ingin membahas 3 poin dari hasil resume saya. Jadi yang pertama itu ada pengertian ilmu kalam, yang kedua ada sejarah ilmu kalam, dan yang ketiga itu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Jadi saya ingin membahas yang pertama dulu, yaitu pengertian dari ilmu kalam. Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan, sedangkan secara etimologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya. Dan ilmu kalam juga berarti ilmu yang membicarakan berbagai cara menetapkan kepercayaan keagamaan Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut ilmu akaid atau ilmu usuluddin. Ilmu ini adalah salah satu dari 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang agama Islam. 3 lainnya ialah disiplin-disiplin keilmuan fikih, tasawuf, dan filsafat. Dan poin yang kedua itu ada sejarah ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di antara umat Islam tentang siapakah pengganti Khilafatul Rasul. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah dibaiatnya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan setelah berakhirnya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya dipimpin oleh Umar bin Khattab, dan setelah berakhirnya dipimpin oleh Umar bin Khattab, khalifah selanjutnya ialah Utsman bin Affan. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah karena pengalaman dagangnya. Mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Pengetahuan mereka itu bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar Menanjung Arabia yang dalam administrasi daerah-daerah di luar Semenanjung Arabia yang bertambah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Dan setelah kepemimpinan Utsman bin Affan berakhir, maka naiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan sejarah juga mencatat bahwa lahirnya ilmu kalam mulai pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pada saat itu banyak gejolak-gejolak politik yang terjadi setelah pengangkatan Ali sebagai khalifah. Dan adapun poin yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Jadi yang pertama, saya ingin membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Dan yang kedua itu ada hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan perbincangan tentang persoalan-persoalan ketuhanan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi. Dan yang selanjutnya ada hubungan ilmu kalam dengan syariat. Dalam bentuk struktur Islam, ilmu kalam itu dasar di atasnya dibangun syariat.
dalam Islam, tanpa kalam sebagai syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan akidah. Maka syariat tanpa ilmu kalam tak ubah bagai bangunan yang tak bergedung dan awan-awan tidak mempunyai sandaran kekuatan moral. Dan poin yang keempat, hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antaranya surat Al-Ikhlas ayat 3 sampai ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu di dunia ini yang tanpa sejajar dengannya. Ayat di atas berkaitan dengan zat dan hal-hal lainnya berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Hanya saja penjelasan rincinya tidak ditemukan. Dan poin yang kelima ada hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen naqli atau teks. Tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mengesahkan Tuhan, tidak ada sekutu baginya, mengesahkan Allah pada suatu yang menjadi khususnya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma, serta sifat-sifatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf, karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.